Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini, NIM 2011-2563, jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal 2B. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang tema yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Filsafat Umum oleh dosen pengampu Dr. Heru Setiawan MPDI dengan judul Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. A. Filsafat dalam pengertian etimologis berarti filsafat ditinjau secara bahasa atau kebahasaan. Filsafat dalam bahasa Indonesia atau falsafah dalam bahasa Arab atau filosofi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang merupakan kata majemuk dari dua kata, yaitu kata philo yang berarti cinta dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan. B. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari filsafat dan Islam. Menurut Abdul Razak, filsafat Islam adalah filsafat yang tumbuh di negeri Islam dan di bawah naungan orang Islam, tanpa memandang agama dan bahasa-bahasa pemiliknya. Filsafat Islam bukan akidah saja, tetapi juga sebagai peradaban, dan setiap peradaban mempunyai kehidupannya sendiri, baik dalam aspek moral, aspek material, intelektual, dan emosional. Dengan demikian, filsafat Islam mencakup seluruh studi filosofis yang ditulis di bumi ini, baik itu hasil karya-karya orang Islam ataupun hasil karya-karya orang Nasrani. Filsafat Islam meneliti problematika yang satu dengan yang banyak, yakni menyelesaikan problematika antara Allah dengan makhluknya sebagai problematika yang menyulut perdebatan panjang di kalangan mutaklimin. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan berusaha meyakinkan kepada manusia bahwa yang pertama, wahyu tidak bertentangan dengan akal. Yang kedua, akidah jika diterangi dengan sinar filsafat, maka akan menetap di dalam jiwa dan akan kokoh di hadapan lawan. Dan yang ketiga, agama jika bersaudara dengan filsafat, maka akan menjadi filosofis. C. Filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan lazim disebut filsafat skolastik. Kata tersebut berasal dari kata scholar yang memiliki makna ajaran atau sekolahan. Skolastik menjadi istilah bagi filsafat abad ke-9 sampai 15 yang memiliki corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi dengan agama. Filsafat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu. Kehidupan manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para filosof juga tidak memiliki kebebasan untuk berpikir. Adapun corak pemikiran pada abad pertengahan yaitu yang pertama, cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Dan abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam suatu ajaran yang periode filsafat skolastik Kristen. Dalam sejarah perkembangan, periode skolastik Kristen dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode skolastik awal, yang kedua periode skolastik keemasan, dan yang ketiga periode akhir. Yang pertama, skolastik awal. Masa kebangkitan pemikiran abad pertengahan dimulai pada masa ini setelah terjadi kemunduran yang terjadi akibat kuatnya dominasi golongan gereja. Yang kedua, pada masa skolastik keemasan. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung pada tahun 1200 Masehi sampai 1300 Masehi. Masa ini juga disebut masa berbunga, disebabkan bersamaan dengan munculnya beberapa universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, masa skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan kemalasan berpikir, berfilsafat, sehingga menyebabkan stagnasi pemikiran filsafat skolastik Kristen. Kesimpulannya adalah, secara garis besar, filsafat abad pertengahan dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Periode skolastik Islam dibagi menjadi 4 masa, yaitu periode kalam pertama, periode kalam kedua, periode filsafat
khilafat ketiga dan periode kebangkitan. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.